Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas buku mengenai Planning and Building Learning, chapter 1 dan 2. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Nelly Ardiani, Parisia Neki Rizky Fauzia Rohman, Inggit Permatasari, Azmi Cairunisa Alfianti, dan Muhammad Renali Aulia. Pada bab 1 ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, memantik peserta didik. Yang kedua, kegiatan ice breaking. Yang ketiga, persetujuan peraturan mendasar dengan peserta didik. Yang keempat, kualifikasi mengajar di sektor belajar lifelong. Yang kelima, inti minimum. Yang keenam, institute for learning. Yang pada bab 2 ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, pembelajaran inklusif. Yang kedua, perencanaan dan perancangan pembelajaran. Yang ketiga, merancang skema kerja. Yang keempat, merancang dan mengadaptasi rencana sesi. Yang kelima, mempelajari ketidakmampuan dan kesulitan. Pada bab 1, pendahuluan buku Planning and Building Learning in the Lifelong Learning Sector atau merencanakan dan menerapkan pembelajaran di sektor pembelajaran seumur hidup yang ditulis oleh Anna Gravel dan Susan Simpson yang dirilis pada tahun 2008. Secara garis besar berisi tentang bab-bab yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, cara pendidik mengajar, dan contoh-contoh yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pendidik untuk mengajar. Yang selanjutnya, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses untuk membantu dan mengembangkan diri, sehingga mampu menghadapi segala perubahan dan permasalahan dengan sikap terbuka, serta pendekatan kreatif tanpa kehilangan identitas diri. Dalam book report ini, menjelaskan bahwa perlu adanya negosiasi dalam pembelajaran, agar terciptanya pembelajaran yang efektif, komunikatif, interaktif antara pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, pendidik harus memiliki kemampuan adaptasi dan komunikasi yang baik. Selain pembelajaran negosiasi, pada buku ini juga dijelaskan mengenai perencanaan pembelajaran inklusif. Perencanaan pembelajaran inklusif sangat penting untuk diterapkan, melihat keurgensiannya menyinggung terhadap kesetaraan dan berbagai bentuk nyata dari education for all yang memiliki makna bahwa pendidikan berlaku untuk semua orang, pendidikan dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nelly Ardiani akan menjelaskan mengenai isi dari buku Planning and Enabling Learning pada bagian bab 1 mengenai negosiasi belajar. Nah, dalam buku Planning and Enabling Learning ini dijelaskan mengenai negosiasi belajar. Maksud dari negosiasi belajar ini adalah pemberian informasi yang akan menetapkan program dan kegiatan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, dalam negosiasi belajar ini akhirnya akan mencapai pada titik di mana guru dan peserta didik setuju dengan program, bagaimana kegiatan pembelajarannya, bagaimana proses penilaiannya, dan evaluasi yang dilakukannya itu akan seperti apa. Nah, dalam bab 1 ini kan mengenai negosiasi belajar, dijelaskan beberapa subbahasan. Yang pertama adalah memantik peserta didik. Nah, maksud dari memantik peserta didik ini kan biasanya di awal proses orientasi guru akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak langsung ke proses pembelajaran, tapi guru akan memberikan informasi mengenai sekolah, memperkenalkan program pembelajaran. Nah, dalam orientasi ini, guru ini harus memberikan informasi mengenai sarana dan prasarana sekolah, orientasi tim staf sekolah kepada peserta didik, lalu program pembelajaran, komitmen waktu dan jadwal kelas, penilaian, yaitu terdiri dari penilaian awal, penilaian formatif seluruh program, dan penilaian sumatif di akhir program. Nah, lalu mengenai tanggal sasaran pertemuan dan tanggal waktu libur. Tujuan dari memantik peserta didik di awal program pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan kebiasaan belajar mandiri peserta didik, memberikan pengetahuan dan petunjuk bimbingan guru kepada peserta didik. Hal ini agar terciptanya pembelajaran yang efektif, kreatif, dan interaktif antara pendidik dan peserta didik. Lalu subbahasan yang kedua adalah
ice breaking. Nah, kegiatan ice breaking ini untuk memperkenalkan program topik baru dan menambah energi bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengenal satu sama lain dengan teman-teman yang lain. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa dalam sesi orientasi ini, kegiatan ice breaking ini sangat penting untuk menghilangkan ketidaknyamanan peserta didik sehingga dapat mengatur suasana yang positif bagi interaksi peserta didik dan mendorong minat dan belajar. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan ice breaking ini, yang pertama adalah ukuran grup, yang kedua tujuan, yang ketiga persiapan yang diperlukan, yang keempat bahan, dan yang kelima waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persetujuan peraturan mendasar dengan peserta didik. Peraturan dasar adalah aturan yang harus disepakati oleh dan diikuti oleh semua peserta didik dalam kelompok Anda, melibatkan peserta didik dalam memproses mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dan kepemilikan bagi pelajar learning. Mereka sendiri akan belajar terbaik di suatu lingkungan di mana mereka dapat berpartisipasi, menyuarakan pendapat mereka, mengajukan pertanyaan, dan melibatkan aktivitas dalam menentukan bagaimana mereka akan belajar. Nah, selanjutnya ada kualifikasi mengajar di sektor belajar life along. Nah, ada 3 sektor kualifikasi mengajar. Yang pertama, ada bersiap untuk ajarkan di sektor belajar life along atau PTLLS. Yang kedua, ada sertifikat dalam pengajar di sektor belajar lifelong atau CTLLS. Dan yang ketiga, diploma pengajaran di sektor belajar lifelong di TLLS. Nah, semua guru baru, baik dalam peran asosiasi atau peran guru penuh, harus bersiap untuk harus mengajar di lifelong learning sector atau PTLLS di awal karir mereka. Nah, hal ini sebagai penghargaan distrik atau tertanam dalam sertifikat atau diploma mengajar di kualifikasi sektor lifelong learning. Nah, selanjutnya ada inti minimum. Semua guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang literasi bahasa, berhitung, dan teknologi informasi dalam komunikasi. Nah, keterampilan ini dikenal sebagai inti minimum dan diintegrasikan dalam perencanaan dan mengaktifkan unit belajar dari kualifikasi, sertifikat, dan diploma. Keterampilan aspek-aspek pribadi dari inti minimum akan memungkinkan Anda untuk secara efektif memenuhi peran dan sebagai guru profesional. Nah, namun inti minimum tidak hanya peduli dengan kemampuan Anda sendiri dalam mata pelajaran, tetapi juga tentang kemampuan mengembangkan keterampilan dalam peserta didik. Selanjutnya ada Institute of Learning. Apa sih Institute of Learning? Nah, Institute of Learning adalah badan profesional bagi guru, pelatih, tutor, dan peserta pelatihan di learning dan keterampilan sektor. Nah, hal ini dioperasikan oleh anggota dan merayakan sifat beragam sektor, termasuk dewasa dan belajar, masyarakat, darurat, dan pelayanan publik. Pendidikan selanjutnya, Kementerian Pertahanan Jasa Bersenjata dan sektor sukarela dan pembelajaran berbasis Word. Di bawah peraturan 2007, IFL menyediakan mekanisme yang guru mendaftar dan maju yang berlisensi praktis. Setelah kualifikasi mengajar yang relevan telah diperoleh, guru akan melakukan induksi tahun yang dikenal sebagai pembentukan profesionalisme sebelum mendapat lisensi mereka untuk praktek. Nah, ini akan menjadi wajib bagi semua guru untuk mendaftar ke IFL dan mengikuti kode praktek profesional bekerja sama dalam proses disiplin yang terkait dengan kode mendefinisikan perilaku profesional yang dalam kepentingan umum. IFL mengharapkan anggota di seluruh keanggotaan mereka dan kader profesional. Sekian saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada mengenai konsep pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif adalah tentang mengenali bahwa setiap peserta didik berbeda dalam banyak hal dan tidak boleh dikecualikan dari kegiatan apapun di dalam sesi dengan alasan apapun. Guru harus merencanakan pengajaran dan pembelajaran untuk memungkinkan
semua peserta didik dapat berperan aktif dalam semua sesi. Dan pada akhir program mereka dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pendidikan berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali. Pribadi peserta didik pasti berbeda-beda. Disinilah tantangan bagi guru untuk memilih gaya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar seluruh siswa ini dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada perencanaan dan perancangan pembelajaran. Agar pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif, setidaknya guru harus merancang, memfasilitasi, menilai, mengevaluasi, mengidentifikasi kebutuhan dan perencanaan. Di dalam buku ini juga dijelaskan untuk mewujudkan itu maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini guru melakukan observasi untuk menemukan siswa atau anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua ada assessment, dilakukan untuk mengetahui secara khusus materi pelajaran mana saja yang sudah dikuasai atau materi yang belum dikuasai. Yang ketiga ada diferensiasi kurikulum, dapat meliputi isi, konten, proses, dan produk. Yang keempat ada pemilihan strategi belajar yang meliputi pemilihan materi, metode, penataan lingkungan, evaluasi yang berkaitan dengan materi, dan pengembangan materi dapat mengikuti tahapan taksonomi Bloom. Selanjutnya ada skema kerja. Skema kerja ini yang pertama ada informasi program, isinya ada tanggal, waktu, durasi sesi atau tempat. Kedua, tujuan dan sasaran atau hasil pembelajaran atau kompetensi yang dipecah menjadi sesi yang dikelola oleh guru. Yang ketiga ada kegiatan dan sumber daya. Yang keempat, peluang penilaian dan evaluasi. Dasar pemikiran akan membantu Anda sebagai guru saat merencanakan skema kerja. Gunakan metode 5W1H, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pembelajaran efektif harus mencakup semua tingkatan dari masing-masing domain jika relevan dan subjek, situasi, dan pelajar. Adapun perencanaan pembelajaran yaitu rancangan pembelajaran harus meliputi proses penyusunan materi pelajaran, pemilihan penggunaan media pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran dan penilaiannya dalam suatu alokasi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang semula sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merencanakan dan mengadaptasikan rencana sesi. Rencana sesi atau rencana pembelajaran untuk setiap tema pembahasan atau yang kita kenal sebagai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran menurut buku ini memberikan gambaran yang lebih detail, lebih spesifik dibandingkan dengan skema kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Kegiatan merancang dan mengadaptasikan rencana sesi pada awalnya akan memakan waktu bagi pendidik, namun akan lebih mudah apabila terus ditekuni. Nah, pada dasarnya, rencana pembelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi pendidik, diantaranya dijadikan sebagai alat kontrol selama proses pembelajaran berlangsung, karena pendidik telah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ia lakukan, dan dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Lalu, rencana sesi perlu mencakup beberapa hal, diantaranya tujuan dan sasaran. Menurut buku ini, rencana sesi harus berlandaskan pada tujuan, agar pembelajaran dapat diatur dalam konteks yang realistik dalam mencapai program atau kualifikasi yang telah ditentukan. Lalu, konteks tema setiap pertemuan ini berkaitan dengan pemberian materi harus sesuai dengan silabus atau kurikulum yang telah direncanakan. Lalu, identifikasi keterampilan yang akan tertanam selama proses mengajar. Ini berkaitan dengan keterampilan dasar seorang guru, diantaranya keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan membangun variasi, keterampilan memberikan reinforcement atau penguatan, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya belajar ini meliputi pendidik tentunya, lalu materi pembelajaran, alat pembelajaran, metode pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan operator yang membantu mendukung proses pembelajaran.
Lalu ada kegiatan belajar mengajar dengan alokasi waktu yang fleksibel. Lalu metode penilaian. Nah, metode penilaian dalam pembelajaran inklusif ini harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Lalu evaluasi diri ini dilakukan oleh pendidik sebagai bentuk refleksi terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, mempelajari ketidakmampuan dan kesulitan. Guru harus mampu menganalisis dan mengidentifikasi segala kebutuhan dalam hambatan yang dialami peserta didik. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dengan melakukan perencanaan untuk kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan peserta didik adalah cara yang paling efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang sukses dan menangkal segala kegagalan sebelumnya. Kemampuan menganalisis hambatan peserta didik dapat menawarkan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dengan cara yang paling cocok, dan ini inti dari pembelajaran inklusif. Jadi intinya pembelajaran inklusif ini memfasilitasi segala keberagaman peserta didik dengan cara melihat kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, seorang guru wajib memiliki segala sesuatu yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya. Tentu saja seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, sikap yang baik, yang mampu dijadikan contoh, fisik yang prima, mental yang sehat, agar mampu mentransferkan hal-hal yang positif. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang unggul dan tangguh di sekolah inklusif, yaitu kemampuan umum atau general ability, diantaranya kemampuan yang religius atau kemampuan yang menggambarkan dia sebagai warga negara. Contohnya, mampu menerima dan mentoleransi segala keberagaman peserta didik. Lalu kemampuan dasar atau basic ability ini berkaitan dengan kemampuan guru sebagai seorang guru. Misalkan guru bisa merencanakan pembelajaran, guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mampu mengenali dan mengidentifikasi peserta didik dan melakukan penilaian. Lanjut, kemampuan khusus atau specific ability ini berkaitan dengan kemampuan guru yang mampu mengubah perilaku peserta didik. Contohnya, dalam proses pengajaran, guru membuat siswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya siswa tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya tidak mandiri menjadi mandiri. Itu gambaran umumnya. Untuk pembelajaran inklusif, misalkan anak yang special needs, contohnya ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu anak yang memiliki kesulitan fokus, hyperaktif, dan impulsif. Bagaimana guru mensiasati anak tersebut, mensiasati kesulitan belajar tersebut, yaitu dengan cara memilih metode pembelajaran yang tidak membosankan, karena anak ADHD ini cepat bosan. Lalu bisa juga melakukan pengelolaan kelas dengan melakukan pengelolaan tempat duduk. Anak yang ADHD ini tidak ditempatkan di dekat jendela, dekat pintu, atau di paling belakang karena dapat mengganggu konsentrasi siswa yang lain. Namun ditempatkan di bangku paling depan agar mudah dan diawasi dan dicapai oleh pendidik. Nah, selanjutnya contoh lainnya misalkan anak yang disleksia atau dia mengalami kesulitan mengeja dan membaca. Cara mensiasatinya, guru dapat memilih metode pembelajaran multisensori yang melibatkan panca inderanya, melibatkan penglihatan, perabaan, pendengaran untuk mengatasi kesulitan belajar. Juga bisa menyisipkan teknologi untuk menghadapi kesulitan belajar ini. Tentunya kesulitan belajar ini harus ada sinergitas antara kepala sekolah, guru, orang tua, atau helper yang ditugaskan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.